suatu ketika ada yang pemilik hotel Sukajadi, Kang. Kalau misalkan Kang ke PPJ ada hotel Sukajadi, itu ya kebetulan Chinese juga. Itu tuh mau belajar berenang. Saya tanya, kenapa kok mau belajar berenang? Iya nih, katanya saya sama dokter disuruh berenang karena saya saraf terjepit. Tapi 3 bulan lagi mau operasi ke Singapura katanya. Oh, itu ya, gitu. Ya udah gitu kan. Terus kita latihan berenang, udah sekitar mungkin 4 kali pertemuan. Wah katanya tapi makin sakit katanya berenang gitu. Terus saya tuh ingat kan video itu kan, Pak mau nggak kita aquatic terapi gitu kan? Apa tuh aquatic terapi? Ya pokoknya metode tapi bukan berenang tapi di air. Bisa sembuh nggak? Ya kita coba aja gitu kan. Karena kan ilmunya ilmu YouTube. Dalam tanda kutip ada pasien yang bisa jadi menjadi kelinci percobaan. Iya, kelinci percobaan benar kan. Dan gimana? Berhasil? Iya, terus udah gitu tuh itu usianya 75 tahun. 75 tahun gitu kan. Akhirnya renang disampul sama jalan kaki, jalan mundur itu cuma jalan maju, jalan mundur, jalan samping itu stretching yang ada di video itu. Saya lakukan. Terus udah gitu nelpon ke saya tuh suatu saat udah 2,5 bulan gitu ya, nelpon, Kris saya nggak jadi katanya. Nggak jadi operasi. Nggak jadi ke Singapura, cuma kontrol aja udah. Kenapa Pak? Katanya ya sakitnya juga udah enakan, ngapain katanya. Oh kata saya enggak. Udah nanti kamu promosikan katanya ke teman-teman saya di Bandung. Dia kan pebisnis, kemudian juga mungkin pemilik hotel dan lain-lain, banyak temannya. Dari sana lah mulai kan ilmu YouTube itu main. Ilmu YouTube main. Pemirsa, terima kasih tetap stay tune bersama channel Inspirasi Story of Life Turning Point. Seperti biasa, channel ini akan menghadirkan tokoh-tokoh lintas profesi, lintas generasi yang memiliki keunikan pada profesionalitas yang mereka geluti. Tokoh kita kali ini sangat unik. Seorang sarjana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Jasmani di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang dikenal sebagai seorang konsultan sekaligus juga CEO dari satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa aquatic therapy, yaitu terapi berenang untuk mengatasi problem-problem kesehatan di masyarakat. Baik, kita akan berkenalan dengan putra asal Ciamis, Koh Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Koh Kris? Baik. Ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Saya kenalan dengan putra Ciamis yang sekarang sudah mulai menasional. Amin. Alhamdulillah. Ini saya undang Koh Kris ini karena memang profesinya unik. Sebagai aquatic therapist. Jadi orang mungkin tidak banyak tahu ya bahwa dengan berenang kita bisa lebih sehat. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ saya ingin lebih tahu dulu sebetulnya Koh Kris itu latar belakang atau kisah hidup di masa kecilnya seperti apa? Oke. Betul lahirnya di Ciamis ya? Iya, di Ciamis. Desa kecil di Ciamis Utara ya, Panjalu, di Panjalu. Majalengka. Daerah yang enak ya. Iya. Jadi ketika kecil waktu itu punya harapan menjadi profesi seperti sekarang atau tidak? Pasti gak kebayang kan? Gak kepikiran. Gimana kisahnya bisa sampai ke Bandung? Ya jadi mungkin saya ini Kang Dedi ya sekolah di Ciamis, kemudian untuk itu dikaruniai dulu tuh badan tuh gendut, mungkin obesitas tingkat 2 lah. Oh gemuk? Iya, gemuk banget. Karena kelas 6 SD tuh udah 70 kilo, 6 SD. Oh 70 kilogram kelas 6 SD. 70 kilogram. Jadi, dari sana kemudian ya di sana lah ada faktor biasanya kan kalau yang gendut itu bully lah. Dibully, ya, betul. Sampai bully. Kemudian sampai guru olahraga sendiri pun ya kalau misalnya ngomong, wah kamu katanya kalau bahasa Sundanya kamu lempang kayak entog katanya Kang. Jalannya kayak meri. Ya itu. Entognya apa ya? Kayak bebek lah. Bebek ya. Iya karena kan pantat kemana-mana, badan juga saya nggak terlalu tinggi, pendek 160 cm gitu.
Pada waktu itu beratnya udah 70 ya? 70 kilogram kelas 6 SD. Akhirnya kelas 2 SMP mulai senang perempuan mungkin kan. Jadi lawan jenis, terus ya di sana juga wah nggak pada mau kan ya. Nah dari sana mulai wah kayaknya saya nggak bisa nih kayak gini terus gitu, meskipun orang tua emang turunan ada gemuk gitu kan. Terus sudah gitu saya mutusin, alhamdulillah diet Kang tuh 3 bulan. Diet 3 bulan itu usia berapa kira-kira? Usia kelas 2 SMP. Kelas 2 2 SMP kan SMP. mulai beger tuh Kang. Dari sana kedorong bahwa aduh nggak bisa gitu. Nah jadi olahraga nggak pernah, mulai lari, jogging, kemudian ya diet itu dalam 3 bulan itu turun ke 55 kilogram. Oh. Wah itu luar biasa. Nah di sanalah mulai tertarik ke olahraga tuh, oh ternyata menyehatkan ya. Kemudian Jadi juga 15 kilo turun hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Dietnya berupa olahraga tuh? Olahraga dan makan nasi itu cuma 3 sendok pagi gitu kan, 3 sendok siang, 3 sendok malam terakhir. Nah tapi itu ada lauk-lauknya gitu, cuma emang itu berat awalnya, tapi ya lama-lama karena keinginan ya itu berhasil lah. Jadi setelah diet bukan hanya berhasil menurunkan berat badan, ya. jadi sekarang juga bisa tampil lebih menawan Nah gitu ya. itu terus bisa olahraga Bisa kan? olahraga. Ya, tadinya kan sepak bola nggak bisa, ini nggak bisa, akhirnya oh di sana mulailah suka olahraga. Nanti ini ke SMA kan nanti kan. Nah kemudian SMA-nya saya di Banjar kan. Oh Banjar. Patroman, karena mama saya dulu katanya SMA-nya harus ke sekolah internasional katanya. Dulu kan ada SBI itu mungkin ya. Iya, iya. Ada sekolah bertaraf internasional. Kalau dulu pas zaman-zaman saya tuh Betul, ada betul. sekolah bertaraf itu kayak gitu. Terus ke Banjar. Di Banjar berarti ngekos. Di Banjar ngekos gitu kan. Dulu ada di saudara di Banjar. Ada saudara. Bibi lah gitu di sana. 3 tahun di sana. Sana udah nggak ada problem berat badan dan lain-lain. Cuma emang nerusin ke atlet sepak bola. Nah, gitu. Nah, Jadi ikut klub sepak bola, gitu. Sampai sudah sangat menyukai olahraga. Iya benar. Sampai sekolah saya nggak bayar dan lain-lain karena ya itu sepak bola itu gitu. Jadi sampai Posisinya apa Kang? saya ini tengah playmaker. Oh playmaker, Iya. jadi yang ngatur-ngatur, ngoper, Iya benar. yang bikin strategi. Iya benar. Sampai mewakili kota Banjar Kang waktu itu. Nah beres dari sana langsung kuliah ke UPI. Dulu tuh nggak mau sebenarnya ke UPI itu kan, karena pinginnya ke IPDN, karena kan udah olahraga IPDN gitu. Cuma ke IPDN atau Unpad hubungan internasional, karena dulu pingin ke luar negeri gitu kan. Akhirnya beres dari sana nggak keterima, frustasi. Terus ada senam PTN UPI katanya, nggak keterima juga. Ya, alhamdulillah kata saya, udah saya pingin bisnis aja. Biasanya kalau orang Panjalu itu ke Jatayu kan, jualan besi. Jualan besi. Iya, kayak mobil bekas gitu-gitu kan. Oh iya. Nah, udah karena suksesnya kan di sana gitu. Betul. Tapi bapak nggak mau sama mama katanya, udah kuliah aja. Akhirnya ikut yang jalur akhir UM. Itu kan harus Pak Ageng atau besar-besaran biaya sumbangan kan. Nah, dikasih 5 juta sama orang tua. Iya. Saya kasih 200.000 ke UPI itu. 200.000 karena nggak mau kuliah. Iya, gitu kan. iya. Udah ngapain gitu. Tapi keterima tetap. Keterima. Ya, Jadi akhirnya- sumbangan yang dikasih 5 juta tuh hanya di store kopi 200.000. Iya benar. Iya. Nah, singkat cerita di sana itu nggak suka lah di olahraga, terus olahraganya sih suka, cuma kan aduh aku nanti jadi apa, jadi guru dan lain-lain nggak mau gitu. Nah, terus sudah gitu singkat cerita ya udahlah saya hanya kuliah terus beres. Tapi terpacu juga nih gitu kan, ada IPK tuh 3, 4 gitu. Akhirnya lulus, udahlah pingin jadi yang terbaik, tapi saya nggak aktif di organisasi. Jadi udahlah fokus belajar. Akhirnya lulus jadi terbaik sejurusan kan. Wah, alhamdulillah. IPK-nya tinggi saya Iya, sebutkan, IPK tinggi. 3,86. Iya, Wah. Tapi saya nggak kaget. Nggak kaget Karena kenapa? saya mengetahui hasil tes sidik iya, jari benar, Kokris. benar. Iya, Yang saya beliau tahu. sendiri kaget dengan hasilnya bahwa Kokris itu dari data yang kita miliki memang dinilai sebagai pribadi yang disiplin, Iya, benar. sangat mengkonsep apapun yang dilakukan, dan lebih dari itu beliau memiliki tingkat persistensi yang sangat unggul, Oh, iya. gitu. High achievers. Itu saya tes. Jadi walaupun dari Panjalu Ya. itu bisa compete, bisa kompetitif, bersaing dengan banyak orang, karena memang kecerdasannya juga sangat tinggi. Waduh. Ya 3,86. Selamat. Wah, iya. lanjut. Ya, dari sana 3,86 udah beres kan. Ternyata 9 terbaik di universitas tuh Kang. Oh, gitu. ya alhamdulillah.
dari awal tidak mau sebetulnya Mbak Iya, masuk tidak ke mau. UPI karena mungkin punya harapan masuk IPDN dan Unpad jurusan hubungan internasional. Iya. Tapi karena ditekunin, ya sudah dijalanin, menerima takdir Allah dengan baik dan konsisten. Kak Kris berhasil lulus di UPI dengan IPK yang sangat baik. Ya, Iya. lanjutkan. Nah, udah dari sana ternyata kirain itu suatu kekuatan bagi saya, tapi pas udah lulus itulah ternyata benar ujian. Kata orang katanya skripsi dan lain itu nggak ada apapun, tapi yang paling itu pas udah sehari wisuda, karena kan pengangguran jadi kita. Karena saya nggak aktif organisasi, jadi kerja nggak tahu kemana, ngelamar ke sana sini nggak keterima dengan IPK segitu kan. Akhirnya kalau nggak salah saya tuh sobekin transkrip nilai yang ada legalisirnya gitu kan, udah nggak guna lagi gitu kan, karena nggak ada kerjaan tuh, setahun saya nganggur. Cuma ya itu freelance-nya itu ngelatih renang. Ada dosen punya klub renang, saya ngelatih di sana. Cuma ya itu juga nggak passion awalnya tuh, gitu nggak suka gitu. Terus udah gitu kalau pulang kayak Lebaran nih, sebentar lagi mau Lebaran ya. Kalau pulang itu ya biasa. Kalau saya tuh kayaknya kekuatannya dari bulian kan. Nah kemarin yang ngebully itu orang tua sendiri. Nah, jadi ayah tuh ngomong kayak gini, lihat tuh kamu tuh katanya mahasiswa terbaik kata ayah. Emang pendidikan di keluarga kita mungkin gitu kan. Katanya terbaik katanya. Terus tuh tetangga tuh udah gajinya sekian 8 juta katanya, udah pegawai di Pertamina dan lain-lain. Saya sebagai anak waktu itu panas gitu kan. Waduh, saya mau nggak mau di kampung, terus di Bandung lagi aja. Akhirnya setelah 2016 lulus 2017 tuh mulailah itu ngelatih renang sendiri, Pak. 2017 mulai melatih renang sendiri. Gitu kan. Itu ngelatih renangnya itu ya anak kecil, kadang-kadang juga orang dewasa. Sampai saya lihat di YouTube itu ada hidroterapi di hidroterapi luar negeri gitu kan. Udah gitu, oh ternyata ada ya, ini air bisa nyembuhin, tapi nggak renang, tapi orang tuh hanya di air terus jalan kaki, jalan maju, jalan mundur, stretching seperti itu. Nah ini kok bisa ada HNP gitu kan, HNP itu kan saraf terjepit itu. Ada yang stroke juga. Wah saya belajar aja kan, belajar tuh saya nonton gitu. Nah terus suatu ketika ada yang pemilik hotel Sukajadi kan, kalau misalkan ke PPJ ada hotel Sukajadi itu ya kebetulan Chinese juga. Itu tuh mau belajar berenang. Saya tanya, kenapa kok mau belajar berenang? Iya nih, katanya saya sama dokter disuruh berenang karena saya saraf terjepit. Tapi 3 bulan lagi mau operasi ke Singapura katanya. Oh, gitu ya, gitu. Ya udah gitu kan. Terus kita latihan berenang, udah sekitar mungkin 4 kali pertemuan. Wah katanya tapi makin sakit katanya berenang gitu. Terus saya tuh ingat kan video itu kan, Pak mau nggak kita aquatic terapi gitu kan? Apa tuh aquatic terapi? Ya pokoknya metode tapi bukan berenang tapi di air. Bisa sembuh nggak? Ya kita coba aja gitu kan. Karena kan jadi ilmunya ilmu YouTube. Dalam tanda kutip ada pasien yang bisa jadi menjadi kelinci percobaan. Iya, benar kan. Dan gimana? Berhasil? Iya, terus udah gitu tuh itu usianya 75 tahun. 75 tahun gitu kan. Akhirnya renang disampul sama jalan kaki, jalan mundur itu cuma jalan maju, jalan mundur, jalan samping itu stretching yang ada di video itu. Saya lakukan. Terus udah gitu nelpon ke saya tuh suatu saat udah 2,5 bulan gitu ya, nelpon, Kris saya nggak jadi katanya. Nggak jadi operasi. Nggak jadi ke Singapura, cuma kontrol aja udah. Kenapa Pak? Katanya ya sakitnya juga udah enakan, ngapain katanya. Oh kata saya, nah, udah nanti kamu promosikan katanya ke teman-teman saya di Bandung. Dia kan pebisnis, kemudian juga mungkin pemilik hotel dan lain-lain, banyak temannya. Dari sana lah mulai kan ilmu YouTube itu main. Gitu. Luar biasa. Itu ya, sampai saat itu belum dapat sertifikasi belum kan? Belum dapat sertifikasi. Hanya ya saya emang ya renang dan aja. Dan masih bekerja sendiri. Belum dengan tim. Ya itu sampai saat itu. Iya. Nah udah gitu kurang puas karena masa sih udah banyak udah mulai dikenal katanya ada aquatic terapi kok nggak punya ini kan masih YouTube gitu kan. Udah gitu saya cari-cari ada sertifikasinya namanya ATRI gitu kan, Aquatic Therapy Rehab Institute, itu di San Francisco di Amerika. Gitu. Mulailah dari sana saya email ternyata mahal ya kan, beberapa puluh juta gitu kan. Itu untuk intronya aja dasar gitu kan. Akhirnya ke sana saya bilang ya udah katanya akan ada event tanggal sekian gitu kan. Saya tiket nggak ada untuk ke Amerika, kemudian juga uang juga untuk daftar juga nggak ada. Gitu. Akhirnya
Setelah itu tuh ini saya ke dinas olahraga nge-email kan. Terus ke dinas, kalau nggak salah dinas olahraga, dinas kesehatan nge-email. Jadi saya tuh pingin bawa aquatic therapy ini ke Bandung atau ke Indonesia. Nanti di sini akan dipakai untuk yaitu membantu orang lebih sehat, lebih bahagia lah. Nggak ada yang jawab kan. Gitu. Akhirnya saya email lagi ke Atri. Berapa kali saya email terus dia ada katanya organisasi. Tapi kalau nggak salah organisasi Yahudi gitu kan, mau kasih beasiswa karena sama kamu. Cuma nanti dulu kan belum banyak Zoom kayak gitu kan ya. Online katanya, karena kamu nggak bisa ke Amerika kan, nggak ada ongkosnya. Nah, alhamdulillah tuh online kan. Online tes 3 bulan tuh. Jadi kelasnya berapa gitu kan, saya lihat video terus ada yang di kelas, terus online akhirnya 6 bulan saya dapetin tuh satu sertifikasi. Dari Atri itu. Intro Aquatic Therapy and Rehab itu juga. Oh, aduh. Itu tahun berapa kan? Tahun 2018 awal kayaknya. Oh, berarti kira-kira 1 tahun setelah keluar dari rumah, dari Ciamis ya? Ciamis tuh. Dari sana, saya dulu pertama kali ngelatih tuh bukan di 3-4 kolam ini, tapi di kolam di Setiabudi dekat kampus kan. Sana itu, karena kan kolamnya harus air hangat. Nggak boleh air dingin, karena kalau yang saraf air dingin kan ngilu, ya, kedinginan atau gimana gitu. Nah akhirnya dari sana tuh ada orang stroke, pakai kursi roda. Saya juga itu beraniin diri karena udah agak pede sekarang gitu kan. Udahlah bisa nih gitu kan, di program 3 bulan Bu. Ini akhirnya kursi roda, pakai tongkat. Bulan ketiga minta pindah ke kolam yang sekarang di Jalan Lombok itu. Gitu kan, Jalan Lombok. Akhirnya 3 bulan itu tuh dilihatin, ngapain sih ke kolam Bu? Katanya bayar terus nggak belajar berenang, hanya belajar jalan, ngapain gitu kan. Oh ya ini terapi. Akhirnya tuh si kursi rodanya lepas kan. Dari sana orang lihat kan prosesnya, oh itu tuh stroke bisa jalan lagi. Gitu. Di sana lah mulai rame kelabakan. Mulai rame. Kelabakan saya ambil 12 jam di air kan. Coba bayangkan. 12 jam di air itu. Iya, 6 pagi mulai. Nggak kebas tuh. Apalagi air hangat, keringat itu kan semua. Nah itu, jadi di Jalan Lombok itu mulai itu. Jadi kita seleksi, kemudian teman-teman kita mau nggak jadi asisten, mau jadi asisten gitu. Di sana lah mulai itu. Mulai ngebentuk Java Sportis, tapi bukan Java Sportisnya dulu komunitas aja udah. Komunitas. Dulu nggak kepikiran mau digimanain gitu. Iya, betul. Itu. Nah, sampai sekarang berapa Java Sportis tuh timnya, yang timnya asistennya? Ya? Tim pelatih itu, terapis itu sekarang ada 22 orang. Oh banyak ya, 22 orang. Back office ada ya 6 orangan. Wah, alhamdulillah. Luar biasa ini. Luar biasa. Jadi tadi yang awalnya itu kenalan dengan seorang yang pemilik hotel Sukajadi ya. Yang katanya harusnya operasi 3 bulan lagi di Singapura. Terus kemudian alhamdulillah dengan bantuan Koh Kris tidak jadi operasinya. Lalu ketemu setelah mendapatkan sertifikat dari Atri. Lalu kemudian ketemu dengan orang tua yang kebetulan di dekat kolam renang itu pakai kursi roda, tidak bisa berjalan, tapi kemudian dengan bantuan Koh Kris berjalan dan viral lah, istilahnya orang pada tahu. Nah setelah itu Koh Kris mulai bentuk Java Sportis ya. Gimana prosesnya itu? Pasti kan tidak mudah juga. Tidak mudah. Ya itu tadi ya, udah mulai nih gitu kan harus ngelatih gitu kan. Kemudian dulu ada ketakutan tersendiri sebenarnya dulu. Untung saya menaklukkan ketakutan itu bahwa kalau nanti saya latih orang nanti bisa, nanti dia buka lagi, nanti saya itu ada sifat itu dulu. Betul. Wah itu sampai saya ketemu satu pasien Chinese juga, gitu. Mungkin saya ini nanti nyambung ke Koh itu kenapa? Ya betul. Jadi banyaknya pasien saya itu Chinese Kang. Chinese, ya orang Indonesia juga sama tapi itunya Chinese gitu kan. Nah banyaknya itu, terus kata dia, kamu katanya masa mau sendiri gitu kan? Ya mending sendiri Pak, gini-gini daripada nanti bagi-bagi ke orang gitu kan saya. Terus kata, wah kamu salah mikirnya kayak gitu. Maksudnya gimana Pak? Gini, kamu meninggal nanti hilang katanya tekniknya. Terus siapa nanti yang akan lurusin, dan ilmu itu harus dibagi, dan ketika kamu bersama-sama itu nanti orang yang lebih sehat kan lebih banyak. Tujuan kamu kan untuk membantu orang lain sehat, tapi kalau sendiri kan terbatas. Paling berapa orang sehari? Ya 10 sih maksimalnya gitu kan. Ya udah 10 kan. Coba kalau kamu punya 5, 6, 10 orang, 100. Terus dikalikan lagi. Saya pikir, ya juga ya gitu kan. Nah dari sanalah kan mulai gitu kan. Ngebentuk Java Sportis. Udahlah kita rekrut
baru latih. Dan itu udah mulai sertifikasinya banyak sekarang itu tuh karena nabung pertama kali ke Malaysia, terbang itu langsung itu baby swimming sama keselamatan di air. Oh. Nah, kemudian ada satu teknik juga namanya water shiatsu itu dari Jepang untuk relaksasi pikiran dan lain-lain itu di Malaysia juga kebetulan dari London si masternya datang ke Malaysia untuk melatih terapis-terapis di Malaysia. Saya dari Indonesia mungkin satu-satunya dulu di sana gitu pas di pelatihan itu. Nah, terus dari sana alhamdulillah ke Amerika tuh kan. Ke Amerika, ke Texas ya, saya di sini. Texas itu. Ke Texas ceritanya ya itu juga ya, waduh 20 juta dengan satu cabang ilmu, ini 2 cabang ilmu. Jadi kalau aquatic therapy itu banyak kan, jadi aquatic therapy itu payungnya, nanti metodenya banyak gitu. Nah dari sana, udahlah saya beraniin ke Amerika dengan tabungan pas-pasan. Dulu tuh udah niat, udahlah cari masjid, cari apa, padahal kan gak ada masjid ya Kang sana ya. Makanya ini gimana gitu, pas lihat hotel 1 juta sehari, 1 juta sehari hotel biasa lagi, makan juga berapa, tapi saya ngehubungin lagi panitia bahwa katanya saya punya teman tapi nggak tahu ya teman itu nerima atau enggak. Kalau kamu perlu tempat tinggal katanya di teman itu aja, dia kayaknya punya kamar kosong, kayaknya lebih murah gitu kan. Akhirnya saya di FB itu namanya Kelly itu usianya 70 tahunan sekarang, sampai sekarang masih akrab. Kalau saya ngomongnya my mother from Texas gitu kan. Ternyata pas di bandara dijemput gitu kan. Saya takut kan, nggak kenal, nggak gimana, nggak pernah ke Amerika. Bahasa Inggris juga mungkin pas-pasan dulu. Udah gitu, udah di rumah saya aja. Ternyata rumahnya tuh dia pemilik rumah sakit klinik kan, punya showroom motor kayak Harley Davidson kayak gitu. Waduh, itu dari Indonesia ke rumahnya sampai yang gerasi dipencet buka, pintu diapain buka gitu kan. Terus cuci piring di mesin terus bersih gitu kan. Betul. Itu kan kuno banget buat saya. Maksudnya buat sayanya kuno gitu, dia canggih banget. Alhamdulillah diterima di sana sampai beres. Itu 2 program tuh, Aichi sama Bedragas. Dikantongin 2 sertifikat dari sana. Dan itu saya tidur gratis, makan tiap hari di restoran kan. Di restoran yang nggak murah, gratis dibayarin sama dia. Tapi kan jarang ya orang bule itu traktir biasanya kan. Tapi nggak tahu tuh dia gratis sampai saya di Gold Gym dulu, Gold Gym Amerika di fitnessin sebulan gratis. Nah, itu bantuan dari Allah kan. Alhamdulillah dengan berkah tadi ilmu yang dibagi oleh Kang Kris ke kawan-kawan. Jadi sebenarnya aquatic therapy ini juga bisa untuk relaksasi mental ya Kang ya? Iya, benar. Ini misalkan orang yang mengalami stres, gangguan kecemasan, juga baik ya? Baik banget itu di water shiatsu itu. Oh, water shiatsu. Ada pernah success story yang bisa di-share? Pernah. Ada, kalau misalkan biasanya Kang, ternyata saya temukan di lapangan, sakit fisik itu nggak bisa dipisahkan. Kalau saya salah koreksi. Disebutnya tuh yang psikosomatik unity gitu ya. Jadi ternyata semuanya dari pikiran. Dan ketika kita sakit saraf kejepit, namanya orang tua, temperamen, kemudian nggak bisa tidur. Sebenarnya secara medis ada beberapa pasien yang nggak semua. Secara medis sudah enakan. Tapi ininya itu pikirannya masih tetap ke bawah terus gitu. Betul. Nah, ternyata pas di water shiatsu itu sampai nangis. Padahal di gerakannya nggak ada apa-apa, cuma gerakan, kemudian nanti ambil nafas panjang, bayangkan ibu lagi di mana, kemudian apa itu, tapi di air sambil tiduran, itu nangisnya tuh tiba-tiba tuh terus gitu. Terus katanya setelah ikut itu kayak angernya dia, temperamen dia mulai turun, kemudian tidurnya mulai tepat waktu gitu. Dan akhirnya obat-obatan yang emang anti sakit dan lain udah sekarang enggak. Gitu. Nah, tapi di sisi Kang Deddy gimana tuh Kang? Emang benar gitu seperti itu? Betul, memang awal banyak dari segala penyakit itu di pikiran. Iya. Ya, tadilah banyak orang stres awalnya bukan karena fisik. Dorongan fisik, tapi lebih kepada dorongan mental. Iya, Betul. benar. Itu banyak banget tuh. Luar biasa. Apalagi sekarang lagi berkembang ya, Kang. Kalau di kota-kota besar kan orang mungkin kadang mengalami burnout, lelah mental, lelah juga fisiknya. Kalau anak-anak zaman sekarang disebutnya mental health. Ada problem dengan kesehatan mentalnya. Benar. Ini luar biasa. Jadi bisa dikembangkan juga untuk proses relaksasi mental dengan teknik tadi yang berbeda dengan teknik yang umum ya. Luar biasa. Gitu, kan. Waduh. Nah, kaitannya dengan kesehatan. Sementara ini apa sebetulnya yang bisa ditawarkan oleh aquatherapy ini? Oke. Jadi di Japas Forest itu yang pertama sebenarnya kita punya visi itu
apapun produk kita, apapun jasa kita, yang kalau kita bisa bantu orang lebih sehat, lebih bahagia, kita lakukan gitu kan. Lebih sehat, lebih Lebih bahagia. bahagia gitu kan. Apalagi kan kita base-nya lansia banyaknya ternyata gitu. Jadi mayoritas klien Kita Kokris tuh ini lansia? 80% lansia. Oh, 80% lansia ya. Makanya kita ada 3 produk kan. Satu produk yang aquatic therapy ini emang maskotnya banget gitu. Itu banyaknya lansia. Kalau biasanya anak-anak kecil biasanya gojai. Gojai itu kata dari ini iya, berenang gojai, ya. gitu kan, itu les renang. Dan itu juga kita banyakin untuk lansia brandingnya. Kenapa? Karena udah sembuh. Kan mereka nggak bisa renang ya kan. Dari aquatic therapy itu udah sembuh, misalkan nggak bisa renang kan berhenti. Nah udah berhenti itu masih sakit lagi. Makanya kita ada next step itu di Gojai. Gojai itu biar nanti si lansianya bisa berenang dan lepas dari kita dan dia sendiri olahraga. Oh, jadi latihan berenangnya khusus para lansia ini. Lansia iya, yang udah enakan si itunya, dan kita modifikasi teknik renangnya itu untuk keluhan masing-masing. Gitu. Jadi nanti lepas dari kita kan, nggak tergantung sama kita gitu. Dan akhirnya dia lebih sehat, lebih bahagia itu Kang. Iya. Itu top penyakit di kita ada 3. Pertama paling banyak tuh saraf terjepit yang ini. Saraf kejepit ya. Kedua osteoartritis atau pengapuran lutut. Pengapuran. Karena itu biasa dialami oleh orang-orang tua. Iya benar, apalagi wanita. Nah, yang ketiga paling ini stroke yang paling parah, dan itu paling ya kadang-kadang kita paling konsen banget di stroke karena sedihnya itu kadang-kadang keluarganya mau banget, si pasiennya nggak mau. Itu kan kalau stroke tuh keinginan pasien. Ya semuanya juga keinginan pasien, tapi kalau stroke itu ditentukan keinginan pasien. Kadang ada si penderitanya yang pingin banget gitu kan, sehat dan lain-lain, tapi keluarganya nggak mendukung. Jadi itu faktor yang paling, jadi si pelatih atau si coach itu atau terapis itu hanya pendukung saja. Yang paling penting itu dari keluarga. Betul. Gitu. Dan dari dirinya sendiri. Itu stroke tuh itu yang paling gitu kan. Oh, luar biasa ya. Nggak kebayang sebelumnya ya. Sekarang bisa menolong banyak orang. Iya, benar. Iya. Amin, amin. Dan katanya ada rencana mau ke Jakarta juga, membuka cabang di Jakarta. Iya, mudah-mudahan habis Lebaran. Sebenarnya dari tahun sebelumnya pingin ke Jakarta, ke Malang juga, cuma problemnya satu, susah sekali kolam air hangat gitu aja kan. Apalagi Jakarta kan cuaca panas ya. Betul. Itu kan. Kalau di Bandung lebih mendukung ya. Ya, di Bandung lebih mendukung. Berarti klien-klien Kokris ada sebagian dari luar kota juga? Banyak. Oh, Jadi banyak. dari Jakarta tuh biasanya weekend Sabtu Minggu datang, nanti minggunya pulang. Gitu, biasanya itu. Bahkan ada dari Papua juga dulu pernah ngekos sebulan di sini, 2 bulan di sini. Biasanya kalau untuk kasus khusus terkait dengan saraf kejepit gitu ya, butuh berapa kali training atau berapa bulan masa training sehingga dia bisa lebih baik lah? Baik. Nah, jadi saraf kejepit itu nanti tuh dibagi-bagi lagi kan. Ada saraf kejepit lumbal atau leher gitu kan. Leher, ada juga yang lumbal atau pinggang. Nah, jadi nanti grade-nya tuh banyak. Ada saraf kejepit cuma kejepit doang, ada yang emang si tulangnya mengalami pergeseran, ada juga yang emang udah pecah gitu, si itunya tipis gitu. Nah, kalau yang umum biasanya 8 kali pertemuan itu udah enakan kan? Udah Jadi ada yang rasa umum peningkatan gitu. 8 kali pertemuan Enakan. relatif lebih baik ya, Kalau biasanya. misalkan yang biasa-biasa saraf terjepitnya, tapi kalau udah nyampe ke saraf terjepitnya nggak bisa jalan, nanti itu karena sarafnya terganggu, bahkan ya semuanya terganggu, itu biasanya 3 bulanan. 3 bulanan itu 8 kali 3, 24 pertemuan. 24 pertemuan Iya. untuk yang kasus dengan kronis lah ya. Kronis. Ya, saraf kejepitnya kronis. Tapi mereka tidak perlu butuh misalkan harus bisa berenang dulu kan? Enggak harus. Karena hanya jalan-jalan dan pergerakannya masih Benar. Nah, ini dibantu oleh menarik. asisten ya. Paling banyak itu yang bingung ya bagi mungkin bapak ibu yang bingung atau siapapun, kalau kita ke dokter saraf atau ke dokter tulang ortopedi biasanya suka ditawarin, wah ini operasi gitu kan. Tapi si pasiennya, oh nggak mau operasi, ya udah kata dokternya, udah berenang aja. Oh, gitu. Tapi kan problem orang tua udah mah sakit, kemudian juga mungkin nggak pernah ke kolam renang, dan banyak itu nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang. Nah, makanya aquatic therapy ini tuh sekarang ramai banget tuh karena cocok banget nih untuk orang yang ke dokter, kemudian sama dokternya malah disuruh berenang tapi dia nggak bisa berenang. Gitu. Bahkan di bulan puasa kita tetap ramai meskipun muslim banyaknya. Karena kan kalau puasa batalin puasa ya kan. Betul. Tapi kalau renang kan Hanya segini. Iya, kalau betul. terapi itu. Oh, gitu. Jadi tidak perlu bisa berenang untuk ikut terapi Iya, ini. benar. Karena memang hanya jalan-jalan sebatas dada mungkin ya. Iya, benar. Dan itu 1:1, jadi dijaga satu pelatih, ngejaga satu pasien. Jadi nggak akan tenggelam, nggak akan apapun. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk
pengapuran tuh, kasus pengapuran. lutut ya. Nah, pengapuran juga sama, ada di lutut biasanya pengapuran tuh disebutnya osteoartritis, ada grade 1, 2, 3, 4 yang nempel banget. Biasanya juga kita progresnya itu di 8 kali tetap. Kalau 8 kali enakan terusin, gitu kan. Nah, kebanyakan pasien itu banyaknya kalau misalkan enggak enakan itu misalkan gini, seminggu kan 2 kali di programnya. Nah, kadang-kadang seminggu sekali, nanti nggak ada 2 minggu nanti terapi lagi. Nah, itu nggak konsisten tuh juga mengurangi, karena otot itu ketika nggak dilatih berapa hari aja itu balik lagi ke awal. Nah, itu yang apa namanya, yang disayangkan kadang-kadang gitu. Gitu. Tapi biasanya 8 kali udah banyak banget. 8 kali ya. Sukses gitu. Kalau stroke mungkin akan lebih lama lagi. Gitu. Tapi kalau stroke-nya di golden period, kan bisa terserang stroke tuh langsung, kemudian langsung ke rumah sakit, itu 3 bulan dari sana sampai 6 bulan dari sana tuh golden period banget untuk penyembuhan. Itu lumayan agak bisa singkat lah gitu. Ada success story yang bisa selesai sembuh gitu. Banyak. Oh, banyak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itu juga holistik, bukan kayak aquatic terapi terus, tapi Ada dia pengobatan ada dari rumah dokter, sakit. ada fisioterapi, dan ada aquatic terapi. Iya, tuh Gitu. pemirsa, kalau ternyata di antara keluarga kita mengalami stroke pada golden periodnya, pada masa-masa awal mereka mengalami stroke itu, dengan tetap pastinya menggunakan pengobatan kedokteran dari dokter, menggunakan terapi, aquatic terapi ini juga jadi solusi yang luar biasa. Kok Chris tadi bilang banyak klien yang sudah ditangani dan berhasil. Tetapi sekali lagi syaratnya pada masa golden period ya. Stroke ya. Stroke. Oke. Kalau tadi Chris menyebutkan bahwa ada 3 penyakit yang utama tadi kan, pengapuran tulang, saraf kejepit, dan stroke yang paling banyak Di kita. paling banyak ditangani oleh aquatic terapi. Ada mengapa itu? Yang lain, sementara yang lain mungkin tidak terlalu. Baik. Yang pertama kalau osteoartritis dulu kita ngomong ya, pengapuran. Pengapuran tuh ya kita di usia 30 tahun atau ke atas itu, apalagi wanita dan laki-laki juga sama sih sebenarnya. Itu kita mulai mengalami penuaan kan. Nah, itu terus apalagi kita jarang ada, apalagi zaman sekarang ya, olahraga tuh anti banget. Terus kemudian makan juga tinggal GoFood, aktivitas dan lain-lain. Itu dari anak kecil bahkan sekarang udah dibentuk kebiasaan seperti itu kan. Akhirnya si tulang tuh menumpu banget badan. Nah, sebenarnya penyembuhan aquatic terapi itu simple filosofinya. Kalau filosofi di Japan Sport di satu, kita ibarat tembok kan. Tembok ini ya. Tembok itu kan ada semen. Ada juga si besi itu kan disebutnya beton ya. Nah, betonnya gitu. Tulang itu ibaratin betonnya. Nah, semen yang menempel itu adalah, dan koral-koral itu adalah otot. Nah, ketika kita ya mengalami misalkan osteoartritis atau osteoartritis dan lain-lain, itu osteoartritis dulu deh. Sekarang tulangnya pengapuran. Otomatis si betonnya itu kan karatan gitu kan ya, kalau bahasa Sunda taihiangan dan lain-lain. Nah, kita nggak bisa kan ganti tulang. Bisa sih dioperasi ganti titanium, tapi masa langsung gitu. Nah, yang dikuatin tuh semennya, dibanyakin, makanya ototnya. Ketika otot udah kuat, udah lentur, biasanya rasa sakit tuh nggak ngaruh lagi kan. Karena yang nopang badan kita itu adalah si otot sendiri. Dia si tulang tuh kebantu. Nah, tapi karena si otot juga nggak pernah dilatih, makanya jarang kan orang yang latihan otot. Coba kan suka fitness semuanya di sini. Nah, biasanya fitness ataupun hanya jogging-jogging itu jarang orang seperti itu. Jadi si ototnya nggak kelatih, si tulangnya juga nggak kelatih. Misalnya banyak banget untuk itu. Nah, nyambung dari osteoartritis ke saraf terjepit. Kenapa saraf terjepit banyak banget? Otot perut itu nopang ngelindungin si lumbal kan. Lumbal itu tulang belakang ya. Dari sini ke sini. Ketika otot perut lemah, nah kalau lumbal itu kan terdiri dari tulang-tulang yang susun terus ada bantalan. Ketika lemah, kegeser dikit atau si bantalannya ngegeser dikit karena si ototnya lemah, itu jadilah saraf terjepit. Ketika si bantalan ini nyentuh aja saraf sedikit, itu langsung wer gitu kan, kayak kesemutan, kemudian sakit, itu terjadilah saraf terjepit di sana. Termasuk juga leher sama, gitu. Langsung ke stroke. Nah, dua-duanya udah kena, kemudian atau misalkan belum kena pun kebiasaan hidupnya seperti itu, nggak olahraga, mungkin makan nggak dijaga, ya penumpukan di pembuluh darah biasanya. Betul. Nah, diabetes atau darah tinggi jadilah serang stroke gitu. Nah, terus skoliosis kenapa nggak banyak? Skoliosis itu tulang yang es gitu kan, ya bengkok. Kemudian ada frozen shoulder. Itu kalau skoliosis biasanya ada sistem turunannya, tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah, yang paling banyak itu ya 3 itu kalau di kita. Gitu. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita berenang rutin, apakah bisa mencegah beberapa
katakanlah jenis penyakit yang tadi Oke. disebutkan oleh Akang. Ya, sangat banget karena kita kita ngomong tentang pencegahan berarti ya, Kang ya. Nah, kayak penyembuhan tadi udah. Nah, pencegahan sekarang. Jadi pencegahan itu kalau renang itu adalah olahraga yang paling aman di dunia untuk semua usia, Kang. Makanya Nabi kita ya, nggak tahu saya hadisnya lupa, tapi sunnah Rasul itu kan salah satunya olahraganya itu renang ya, Kang ya. Kuda, kemudian berenang. Iya. Nah itu ternyata semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, otot, sendi itu gerak kalau renang. Kemudian juga low impact, Kang. Kalau kita olahraga jogging, sepak bola dan lain-lain kan kita numpuk 60 kg, kalau misalnya saya berat badannya 60 kg, 60 kg ditumpuk kan. Nah, tapi kalau renang enggak, kita streamline. Aman semua sendi, tapi semua sendi gerak, semua otot gerak. Itu olahraga yang luar biasa untuk pencegahan. Makanya kalau orang yang rutin berenang dari anak kecil, kemudian remaja, itu udah pasti terbebas dari keluhan-keluhan yang seperti tadi. Pasti terbebas gitu. Kalau terapi akuatik terapi ini aman juga bagi orang-orang yang menderita katakanlah bronkitis, asma atau orang yang misalkan sensitif sama air seperti punya penyakit kulit. Biasanya tulangnya agak ini tahu. Gini? Iya. Tremor atau apa? Atau trigger finger? Ada biasanya kalau orang kan katanya kalau yang orang punya penyakit rematik itu nggak masalah juga? Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau misalkan di kita tuh ada juga yang asma, emang khusus ada asma. Kalau yang dilarang banget untuk aquatic therapy itu biasanya ada cuma beberapa hal. Satu, dia punya penyakit kulit, kan? Oh, nggak boleh. Itu ada larangan jadi. Luka terbuka nggak boleh. Kalau ya, luka terbuka. Karena memang airnya hangat ya. Kan, ya air hangat, dan juga mungkin kan kalau luka basahin kan nggak kering-kering. Kemudian yang ketiga itu kalau ada penyakit kulit mungkin karena dikhawatirkan menyebar gitu, yang herpes dan lain-lain kan nggak boleh. Sama orang yang nggak punya refleks batuk. Nggak punya refleks batuk tuh kayak kayak misalkan jantungnya udah stadium akhir gitu kan, itu nggak boleh karena nggak tahu dia capek atau enggak, terus kadang-kadang gimana itu dihindarin yang itu. Gitu. Kalau untuk misalkan solusi ya bagian dari terapi juga, penyembuhan untuk kayak diabetes, jantung bisa juga. Ya, bisa juga, itu nanti tinggal ke metode, Kang, yang dipakai. Jadi nanti sekarang diabetes, kemudian jantung. Sebenarnya gini, saya pernah baca riset, kan. 95% di Indonesia tuh ternyata udah banyak yang diabetes tipe 2. Waduh. Gitu kan, diabetes 95%. Iya, ya kebayang lah ya. Iya, kalau kita lihat makanan di SD, jajanan minumannya luar biasa. Bukan orang SD aja, sekarang orang-orang dewasa sudah mulai beli es teh, udah beli makanan minuman-minuman yang katakanlah dengan kadar gula yang sangat tinggi. Nah, itu diabetes tipe 2, dan itu ternyata kayak kita tanya aja ke orang gitu, punya problem tensi nggak? Misalkan punya, punya problem gula darah nggak? Punya. Nah, itu semua bakat-bakatnya diabetes. Tapi ketika diabetes sudah tipe 2, itu nyerangnya kemana-mana. Ada jantung nanti, kalau misalkan nanti terus ada diabetes nanti yang 3 tuh, maaf ya, amputasi dan lain-lain. Karena diabetes dianggap sebagai mother, jadi ibu dari segala penyakit ya? Itu. Dan ternyata si akarnya itu kalau diituin ya satu dari makanan, yang satu dari olahraga ini. Nah, aquatic therapy itu ada olahraga namanya, Kang. Namanya aquatic exercise atau aqua gym. Nah, aqua gym. Iya, kalau untuk itu untuk orang-orang yang emang pencegahan ya, kan, gitu, atau mengatasi itu. Makanya kita mulai nih, nanti juga sore kita ada Zoom untuk gimana sih olahraga pencegah atau ngatasin diabetes, jantung, dan obesitas. Gitu. Itunya sih sama olahraga biasa si porsi-porsinya, cuma yang paling penting ditekankan lagi bahwa kalau misalkan si diabetes nanti olahraganya banyaknya kardio atau kekuatan. Kalau yang jantung juga banyaknya kardio atau kekuatan, itu nanti tinggal di porsinya di mana yang tinggi mana yang rendah. Gitu, kan. Wah, luar biasa. Saya berkenalan dengan Koh Chris itu di Malang, di komunitas Grounded Business Coaching. Tapi pertama ketemu di Bandung. Di Bandung, di Trans Studio ya. Extreme Leadership. Tes pertama. Dan memang itu luar biasa ya. Ini Koh Chris ini anak muda yang memiliki tekad yang kuat, dan ya, alhamdulillah beliau adalah inisiator di Indonesia untuk terapi berbasiskan air gitu. Waktu saya sempat tinggal di Amerika, memang banyak terapi-terapi kayak gini ya. Aquatic therapy itu luar biasa. Tapi yang menarik adalah sebetulnya bagaimana perjalanan hidup Koh Chris sampai ke sini.
Wah, satu perjalanan yang tidak mudah dan itu bisa dilewati karena Koh Chris berhasil melewati badai, rintangan, jadi men-challenge. Turning Iya, point. ada titik balik yang luar biasa yang pasti didapat. Waduh. Karena persistensi yang dimiliki. Nah, tadi kita bicara success story. Success story ya. Kita bicara hal yang mungkin semua orang punya lah masalah. Iya. Jadi pastikan ada, kita hanya mendengar yang baik-baik tadi. Ada hal-hal yang mungkin padahal mungkin dalam perjalanan hidup ada tantangan yang dihadapi. Kira-kira ada nggak bagaimana caranya Koh Chris waktu membangun Java Sportis ini menghadapi tantangan-tantangan itu? Oke. Iya. Ya sebenarnya saya nggak mau cerita tentang itu Bang, suka sedih-sedih. Pinginnya kan lebih sehat, lebih bahagia, tapi ya banyak banget Kang ya. Jadi satu mungkin dari kuliah dulu Kang. Ya kuliah dulu tuh saya tuh ngekos sampai semester 3 aja Kang. Karena semester 3 sana saya nggak mau beratin orang tua, jadi numpang sana sini Kang. Nah, teman saya masih ada di sekarang gitu kan. Jadi Senin di kosan siapa, Selasa gitu. di siapa. Sampai saya pernah tinggal di Cijawura sini karena adik saya SMK apa ya? Karawitan tuh Kang, SMK yang seni SMK tuh. 5 kalau nggak salah ya. Iya di sini nih, SMK Iya. 10 kalau nggak salah ya. 10 ya. Kelas 10 ngekos di sini 500.000, sedangkan saya di UPI kan. Ya udah saya kadang-kadang pulang baju di sini semua gitu kan. Gitu. Nah, itu pas kuliah kan. Jualan donat juga ya gitu kan. Jualan donat kalau sekarang banyak mahasiswa yang di Teng-Teng tuh kan. Iya. Kalau misalkan di itu suka banyak Teng-Teng ada 5 kotak, itu saya juga dulu bagian dari itu. Berapa kotak itu sehari? Sehari 5 kotak. 5 kotak. Sampai dosen gizi saya nyindir-nyindir, saya nggak jualan lagi tuh. Kan nggak boleh gula simple, nggak boleh gula apa gitu kan yang diabetes tadi kan. Betul. Ya nggak jualan lagi, tapi akhirnya kegorengan sama aja kan. Nah, jualan gorengan juga iya Kang. Tapi yang paling buat saya turning point itu dari mungkin juga ini Kang, gabungan-gabungan. Yang satu kan kecil udah dibully kan. Kemudian yang udah lulus juga ayah juga kan orangnya emang pinginnya saya jadi PNS kan sebenarnya, tapi saya nggak minat di PNS. Nah, terus dibanding-bandingin itu juga lumayan. Tapi yang ketiga, nah ini yang saya suka ceritain di di GLC dulu Kang, di Malang gitu kan, tentang saya nggak ditinggalin sih enggak, cuma mungkin nggak relevan lagi bagi mantan saya yang dokter kan. Nah, jadi mantan saya dokter gitu, jadi di sana tuh udah wah kayaknya emang ya saya kerjaan kan nggak punya gitu kan. Terus suka ada nasihat lain, atau kalau kerjaan tuh yang pugu-pugu aja PNS gitu kan. Oh, dari sana saya ingin ngebuktiin nih, sampai sekarang sih belum mimpinya, pingin punya rumah sakit gitu kan. Biar nanti bisa kerja di sana kan dokter. Jadi gak dapat dokter, tapi malah mau bikin rumah sakit, nanti di situ dokter bekerja. Terus tadi untuk istri saya, mohon maaf nih saya cerita. Tapi dia udah tahu, wah bikin rumah sakit gara-gara dia. Enggak, kata itu dulu kan, tapi sekarang udah. Tapi emang itu turning point-nya dari sana kan. Yang paling penting lagi, sempet juga paling susah itu ya kita kan gini Kang. Kalau di sepak bola tuh, kalau Kang juga suka sepak bola ya, ada Manchester United, ada sekolah sepak bola kan. Di sekolah sepak bola kita diajarinnya cara nendang, cara nyetop bola gitu kan ya. Tapi kalau udah di klub-klub besar gitu kan, diajarin cara bermain bola gaya apa gitu kan. Nah itu, jadi nggak ngajarin lagi. Termasuk di SDM kita sekarang kan, di tim namanya kita Miracle Team ya, tim keajaiban. Saya lagi suka dari 7 tahun berdiri ini tuh belum suka untuk jadi kayak kita beli Cristiano Ronaldo yang langsung jadi gitu kan. Tapi saya ingin ngeritis orang-orang desa, orang-orang kita tuh Jawa kan, Madiun, Klaten gitu kan, kadang juga di Garut juga ada yang mungkin karena saya berangkatnya dari Jiro kan gitu. Ada orang-orang yang pokoknya kamu apapun deh sok kesini kalau mau belajar kita bentuk gitu kan. Jadi kita ajarin cara nendangnya kalau dalam sepak bola, cara kerja gimana, cara ini gimana. Nah itulah yang mungkin kadang-kadang bikin capek gitu itu kan, tapi senang gitu kalau orang udah jadi. Cuma yang sedihnya itu kalau saya udah usaha maksimal tapi kok nggak rubah-rubah. Nah, gitu akhirnya keluar, akhirnya dia kemana, tapi which is nggak masalah gitu kan untuk itu. Yang paling itu tuh ditinggal karyawan sampai 50% mungkin. Gitu Kang, yang paling itunya tuh itulah turning point saya tadi, yang tadinya juga nongkrong juga susah kan, orang nongkrong saya belajar, orang
orang ke luar negeri saya cuma lihat bisa nggak ya naik pesawat gitu. Hmm. Dan alhamdulillah dengan Java Sportis ini ya semuanya mulai bisa. Tapi satu visi saya yang membantu orang lebih sehat, lebih bahagia, lebih banyak itu se-Indonesia itu masih dalam tahap Insya ini. Allah. Aduh, terima kasih luar biasa ini pengalamannya, sharingnya. Pemirsa, kalau pemirsa memiliki permasalahan atau anggota keluarga memiliki permasalahan yang tadi disebutkan seperti saraf kejepit, perapuhan tulang, lutut, ataupun stroke, boleh dicoba terapi akuatik ini. Karena bagaimanapun usaha kita untuk kesembuhan banyak caranya. Ya. Dan terima kasih Kak Kris sudah bergabung bersama kita. Luar biasa nih. Mudah-mudahan sukses terus Java Sportisnya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Tes Sidik Jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.